Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang kekasih yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Saya rindu pagi ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan semua apa yang kita perlukan. Khususnya hari-hari ini saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Katakan amin. Yang di rumah-rumah, mungkin yang bisa berdiri, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo yang di rumah-rumah bangkit berdiri karena kita akan memuji-muji Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu atas setiap kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Yang di rumah-rumah yang menyaksikan siaran ini, kita berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan satu suara. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan bersama yuk. Sorakan haleluya. Sekali lagi sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku, berdiri bersama di hadapan tata anak domba. Satu suara keselamatan dari Allah yang duduk dan berkuasa, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi keselamatan, amin, dan bertata kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sebab kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Hanya Dia yang layak menerima pujian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian dan kekuatan, hormat dan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia Tuhan yang luar biasa, berkasa, dan Dia mulia. Haleluya. Dia Allah kita yang dahsyat dan gagah perkasa. Mari kita serukan Dia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia Allah kita yang luar biasa, berkasa. Dia Yesus Tuhan. Mari serukan nama-Nya, nama-Nya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa penyakit sudah ditanggung Tuhan. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Ya Allah kita yang dahsyat dan gagah perkasa, namanya Tuhan Yesus, dan kita harus percaya kepadanya. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan. Mari serukan nama-Nya. Haleluya. Oh, serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yes, yes. Dia luar biasa, berkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, berkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Serukan haleluya. Ya Allah yang dahsyat, gagah perkasa. Haleluya. 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 Wow, haleluya. Saya percaya kita yang ada di rumah-rumah bersuka cita memuji-muji Tuhan. Katakan amin, saudara. Firman Tuhan katakan, waktu kita memuji-muji Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Dan saya percaya waktu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan yang sakit, yang ada di rumah mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Sebab itu sebentar kita akan terus memuji-muji Tuhan. Siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama, kita akan berdoa buat Indonesia. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita satukan iman kita. Kita akan berdoa buat Indonesia. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Menaikkan doa permohonan kami kepada Tuhan. Kami meminta Engkau yang memberkati bangsa kami. Kami tahu Indonesia ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam rancangan Tuhan. Sebab itu kami terus akan berseru-seru kepada Tuhan.
Sampai Tuhan mendengar dari surga akan dipulihkan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, presiden dan wakil presiden. Kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah hikmat dan pengurapan Tuhan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan Engkau berikan kepada mereka. Roh takut akan Tuhan Engkau berikan kepada pemimpin kami. Mereka boleh bersama-sama satu hati untuk membawa bangsa ini lebih baik. Dan kami percaya Tuhan berkuasa atas Indonesia. Demikian pada pagi ini kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala pembina kami ya Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Gembala cabang kami. Kami berdoa kepada Tuhan, Engkau terus pulihkan hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan atas keluarga hamba-Mu Tuhan. Demikian kami berdoa saat ini buat kota di mana Tuhan tempatkan kami. Untuk Cinere ya Tuhan, untuk Depok ya Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Kau yang memberikan keamanan buat kota kami. Terima kasih, kami serahkan kota kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa saat ini. Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu. Engkau cukupkan apa yang diperlukan oleh setiap keluarga-keluarga. Kau sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Iman mereka, iman kami semua biar tetap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari menyembah bersama-sama. Katakan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Walau lewati lembah, kami tidak ditinggalkan. Yesus, Kau kekuatanku. Lagi katakan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin, amin Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak
ditinggalkan. Yesus kekuatan, kekuatan hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal, katakan. Hanya Engkau juru selamatku, juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Oh, oh. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Mari kita yang ada di rumah yang menyaksikan bersama-sama katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yesus, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ya Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama katakan. Ku sembah Kau Allahku. Mari semua. Kau yang peduli, Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Yes, kami percaya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar musik terus menaikkan nyanyian ini. Mari kita berdoa saudara. Hiararalabaya sandaralabaralabaralabara. Oh riandaralabaya sandaralabaralabarala. Krianalamaya sanalamo. Kau pedulikan kami seluruh hidupku Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami. Yesus kekuatan, kami sembahkan. Yesus, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah yang mengalami tekanan, mengalami masalah, percayalah waktu kita menyembah dengan segenap hati kita, Tuhan sanggup melakukan. Dia sanggup memulihkan setiap kita. Dia peduli. Dia peduli.
kami sembah Kau Tuhan. Pulihkanlah setiap kami gereja-Mu, yang kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Syararalabaya sandaralabatakanaralabo. Kami sembah Kau Allahku, Kau yang pedulikanku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kami perlukan. Gereja-Mu Tuhan, Yesusku. Sebab itu ku menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, kekuatan hidupku hanya padamu. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hadirat-Mu. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus menguasai setiap kami dan jemaat-Mu. Jesus, Jesus. Yes Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven to me. My God, your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Sing Jesus. Oh,
Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. oh Jesus, your presence, Lord. Lord, your presence. Lord Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. My God, your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence. Your presence is heaven. Sing it again. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ada damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Pagi ini Tuhan berikan bagi kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Biar terus memelihara hati dan pikiran kami. Dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Kami membuka hati. Pengurapan-Mu Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah saudara yang ada di tempat di rumah-rumah dimanapun juga. Mari kita kembali memuji menyembah Tuhan. Mendengar kebenaran firman Tuhan. Melakukan di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang sungguh mau ikut Tuhan. Kita mulai dalam berdoa sebentar. Abah ya Bapa, terima kasih. Kalau kami sudah memasuki hari Minggu yang pertama lagi. Oh Tuhan, pada bulan Juli tidak terasa kami alami semuanya bersama dengan Tuhan.
Dan jangan ambil roh-Mu dalam hidupku Tuhan. Dalam kami semua anak-anak-Mu. Supaya kami berjalan di dalam Roh Kudus. Dan ada perbedaan. Orang yang berjalan di dalam Roh Kudus dan tidak. Sangat berbeda Tuhan. Kami semua yang mendengar pada saat hari ini. Memiliki ada pengurapan Roh Kudus atas hidup kami. Dan kami akan diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di sini. Hadirlah di setiap rumah yang sedang menonton saat ini. Biar Engkau menjamah kami semua. Dan kami semua diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Saudara kasih Tuhan. Hari ini firman yang Tuhan berikan buat kita semua adalah kehidupan di dalam roh. Mungkin kita sudah tahu apa itu roh. Mungkin kita sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus. Tapi kita lupa apa yang terjadi dalam hidup kita dan apa yang kita alami di dalam kehidupan berjalan bersama Roh. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Satu lagi 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Roh, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi saya mau ingatkan buat saudara semuanya, semua kita anak-anak Tuhan sudah dibaptis air, sudah dibaptis Roh Kudus, dan kita harus berjalan di dalam jalannya bersama dengan Roh Kudus. Kenapa begitu? Karena kita tahu Kisah 4 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau zaman dulu orang Israel di mezbahnya Tuhan ada orang salah mengakui dosanya, mereka menyembelih domba, menyembelih lembu supaya hubungan baik. Tapi sekarang zaman kita, zaman now, zaman kehidupan yang baru bersama Kristus, saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibeli oleh apa? Oleh darahnya Yesus Kristus sendiri. Dia yang mau menanggung dosa saudara dan saya yang begitu besar, yang begitu enggak bisa dibalas dengan apapun juga. Tapi Yesus mau mencurahkan darahnya supaya dosa saudara dan saya bisa diampuni. Dan Yesus ketika ada di bumi 100% adalah manusia. Tapi Yesus juga 100% Allah. Karena Dialah Allah yang menjelma sebagai manusia supaya bisa menebus segala dosa kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, jadi ingat, saya mengingatkan lagi sekarang. Jangan lupa, saudara semua sama saya, kita ini udah hidup penuh dengan Roh Kudus. Bukankah kita baru sama-sama merayakan baptisan Roh Kudus yang ketiga pada bulan Juli tahun lalu, kalau nggak salah tanggal 18. Kita semua dibaptis, kita semua menerima pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus sampai bilang, kamu jangan pergi kemana-mana dulu ya.
Tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan buat kamu sebagai janji Bapa. Dan saudara lihat ketika Roh Kudus turun ada atas kita, saudara bisa, saya mau sampaikan firman Tuhan saja. Saudara yang pertama, bagaimana yang namanya Tuhan Yesus. Saudara kenal Tuhan Yesus adalah penolong kita. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus waktu Yesus dibaptis ada yang namanya kayak burung merpati datang di atasnya beliau dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat, Yesus sendiri, Yesus penolong saudara dan saya, yang mengampuni segala dosa saudara dan saya. Yesus sendiri harus terima Roh Kudus sesuai janji Bapa. Dan setelah terima Roh Kudus, Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Jadi ingat, ini adalah pesan buat saudara dan saya. Kalau alami sesuatu setelah dibaptis, jangan ngomel, jangan marah. Inilah kehendak Bapa. Supaya saudara memuliakan Tuhan. Yesus pada waktu habis dibaptis, dia dibawa ke padang gurun. Luar biasa. 3 kali dicobai. Kenapa? Supaya jiwanya Tuhan Yesus sama dengan jiwa kita. Oh saudara, luar biasa. Yang dicobai saudara sama iblis itu, saya juga, bukan rohnya, tapi jiwa kita. Pikiran kita, kehendak kita, semua kemauan kita yang cobai. Ketika pertama kali Yesus dicobai oleh Tuhan, Yesus dibawa oleh iblis ke yang namanya padang gurun, padang belantara. Lalu percobaan yang pertama yang Tuhan dapatkan dari iblis setelah terima Roh Kudus, kalau coba kamu bikin supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara bisa baca dalam Matius pasal yang keempat. Tapi lihat, apa jawaban Yesus yang sangat berkuasa. Mungkin kalau manusia bilang, Allah itu mah gampang. Buat saya bikin itu mah gampang. Tapi Yesus nggak bilang begitu. Yesus luar biasa pakai yang namanya hikmat Allah Bapa. Dia bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Tuhan mau saudara dan saya harus hati-hati menggunakan mulut bibirnya. Saya sekarang ini juga lagi diizinkan Tuhan. Lidah saya cuma setengah. Tapi sekarang udah proses recovery. Tuhan memulihkan. Mungkin juga Tuhan lihat saya salah dalam bicaranya. Saya tahu bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan. Kalau saya ada sekarang masih bisa bicara firman Tuhan, semua adalah oleh karena anugerah saya. Tapi Tuhan tahu, saudara dan saya yang udah punya Roh Kudus, hati-hati dengan hati kita, pikiran kita, dengan mulut kita. Harus bicara soal firman Tuhan. Yang kedua, kalau aku lihat waktu itu Yesus dibawa juga ke hubungan bait Allah yang tinggi. Setelah ada di sana, iblisnya bilang, turunkan, kamu jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti kan ada malaikat Tuhan yang menopang kamu supaya kamu jangan jatuh. Semua yang dicobai jiwanya supaya Tuhan Yesus diangkat hebat, ini orang kuat nih. Tuhan Yesus nggak bilang, ya kamu nggak tahu nanti malaikat Allah juga akan nolong aku bisa turun. Enggak. Yesus tidak pernah mau pakai mulutnya begitu. Yesus cuma diam saja. Enggak mau jawab apa-apa. Dan Yesus tidak mau turun. Dia tahu kalau turun malaikat Allah menjaga. Makanya si iblis bilang begitu. Tapi
Tuhan Yesus cuma bilang, kamu jangan cobai Tuhan Allahmu. Dia cuma bilang begitu. Saudara dan saya diminta Tuhan untuk menyembah Allah setiap saat. Ini yang Tuhan mau. Yesus nggak melakukan supaya dipuji orang. Oh, saya ini orang kaya, saya punya ini dan itu, saya mau beri banyak. Enggak, bukan karena pemberian banyak saudara diselamatkan, bukan. Tapi karena Yesus itu kasih luar biasa buat saudara dan saya. Bukan karena kita berbuat baik. Yang ketiga, saudara, iblis itu orangnya bukan orang. Makhluk yang selalu penasaran. Gak mau gampang putus asa. Dia coba lagi sekali lagi. Dia bilang, coba lihat ini. Semua dunia dengan segala isinya ini. Ini semuanya aku akan serahkan kepada kamu. Asalkan kamu menyembah aku. Saudara lihat, iblis membawa saudara sama saya supaya tidak percaya kepada Tuhan. Makanya segala sesuatu yang terjadi, saya percaya bahwa COVID-19 ini juga bukan semata-mata wabah, bukan. Tapi saya percaya ada maksud daripada Tuhan, diizinkan ini terjadi. Karena iblis punya rencana di dalam Alkitab, ini yang saya punya, udah ditulis akan terjadi seperti ini. Supaya nanti dunia menjadi satu dan dikuasai oleh antikristus. Saya mau ingatkan saudara, waktu iblis minta supaya Tuhan menyembah dia, Tuhan bilang bahwa kamu dan semua orang itu harus menyembah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Harus menyembah kepada Tuhan. Jadi saya mau ingatkan, jangan lagi kita pikir kita dari golongan A, kita dari agama ini, kita agama itu, kita agama ini. Ingat Yohanes 17, Tuhan mau saudara semuanya bersatu menjadi satu tubuh, memuji menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Maka saudara dan saya akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan. Kalau saudara udah ada Roh Kudus, jangan sombong. Oh, saya gereja karismatik, saya ada penuh Roh Kudus. Kamu bukan jadi karismatik. Dari mana saudara bisa begitu? Enggak, Tuhan Yesus juga enggak bilang begitu. Yesus pengen semua gereja, saya percaya saat sekarang, Katolik, GBI, GKI, GPIB, Advent, semua gereja berkumpul menjadi satu dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya, kalau Yesus mengalami hal demikian, coba saudara lihat, semua bangsa di dunia mengenal Tuhan. Bukan soal percaya. Percaya itu pribadi masing-masing. Tapi semua orang sudah mendengar siapa Yesus yang sebenarnya. Ini Yesus. Yang kedua mau saya sampaikan. Saudara tahu bahwa semua murid-muridnya pernah dibilang sama Yesus, kamu jangan pergi kemana-mana dulu ya. Tunggu sampai Roh Kudus curahkan atas kamu. Mereka semua diam menanti-nantikan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah disampaikan, maka semua murid-muridnya penuh kuasa. Termasuk saudara dan saya. Kita punya kuasa daripada Tuhan. Apa kuasanya? Kuasa dalam segala hal. Dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam melihat, membuat tanda-tanda ajaib. Saudara, yang pertama saya mau kasih tahu bahwa kalau Roh Kudus ada di kita, hidup saudara pasti akan berbeda. Enggak loyo-loyo lagi, enggak gampang marah lagi, enggak gampang tersinggung lagi, enggak gampang, ayo udahlah enggak usah tinggal, enggak usah di gereja ini, gereja lain aja. Enggak. Saudara dan saya
rohnya pasti akan mempunyai satu antusias kepada Tuhan dan agresif kepada Tuhan. Saudara bisa lihat ada di Alkitab cerita ini bagaimana yang namanya Petrus pada waktu dia berjalan, saudara, masuk kepada bait Allah. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6. Petrus tiap hari datang ke bait Allah, tiap hari. Dan tiap hari orang yang lumpuh ada di pintu bait Allah, tiap hari juga. Tapi waktu belum ada Roh Kudus, tiap hari Petrus jalan ya masuk aja. Lihat dia juga gitu aja. Ini yang saudara dan saya harus benar-benar berubah. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup Petrus, tiba-tiba dia antusias, responsif. Nah, orang Kristen harus ada responnya. Gimana kalau kita menghadapi yang namanya seperti COVID-19, harus respon. Tiba-tiba Petrus jadi responsif. Melihat ada orang duduk di situ, lalu Yesus datang, Petrus datang. Dia lihat bahwa dia juga punya iman. Ingat, kesembuhan nggak bisa terjadi cuma karena satu pihak. Yang menyembuhkan pasti dapat dari Tuhan, karunia, anugerahnya. Tapi yang disembuhkan harus mempunyai pengharapan juga kepada iman. Kalau terjadilah mujizat. Ketika Petrus ketemu sama orang yang lumpuh ini, dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, aku akan berikan buat kamu. Lihat, di dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah. Saudara, bukan karena uangnya saudara miliaran atau triliunan saja. Uang itu biarlah dipakai menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita jadi mempunyai kuasa. Saat itu juga yang namanya orang lumpuh langsung berjalan. Kenapa? Orang itu juga berharap kepada Tuhan. Petrus katakan, aku punya Roh Kudus, dalam nama Yesus berjalan dan terjadi. Luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau saudara dan saya melakukan perkara seperti ini. Yang kedua, saudara, saya mau kasih tahu bahwa itu yang namanya Petrus itu bisa benar-benar mempunyai kuasa. Orang yang lumpuh langsung berjalan. Saudara lihat nanti supaya saudara bisa benar-benar melihat bagaimana orang yang namanya Petrus, orang yang namanya cuma fisherman untuk mengambil ikan, tapi bisa menyembuhkan itu. Ada semuanya dalam Kisah 5, 15 sampai 16. Saudara bisa baca di situ. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara bisa baca ketiga yang saya mau sampaikan. Yaitu adalah bagaimana yang namanya Rasul Paulus. Tiga orang ini sangat luar biasa untuk kerajaan surga. Yesus satu-satunya yang luar biasa. Petrus muridnya. Yang ketiga saya cuma menyampaikan 3 orang aja ini. Yaitu Paulus. Siapa sih Paulus? Tadinya Saulus, orang yang tukang membunuh. Bahkan dia waktu Stefanus dibunuh juga, Paulus ada di situ menyetujui. Jadi dia tadinya membunuh pengikut Tuhan. Tapi ketika dia mau jalan ke Damsyik, Tuhan pertemuin dia, lihat dia, tegur dia sadar. Ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Tidak ada orang yang benar-benar bisa sadar kalau dia tidak ketemu Tuhan. Jadi saudara sama saya harus ketemu Tuhan secara pribadi. Paulus berubah dan Paulus dikasih nama Saulus dikasih nama menjadi Paulus.
Jadi berubah saudara dari Saulus menjadi Paulus. Dan Tuhan katakan kepada yang bisa berdoa Cornelius buat Paulus, saya akan pakai orang ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Melihat. Dan sejak itu ada Roh Kudus dalam Rasul Paulus, dia mempunyai kuasa luar biasa. Sampai dikatakan yang namanya sapu tangannya aja ini, yang udah dipakai sama Rasul Paulus, kalau dia bawa dan ditumpangkan tangan, dilepaskan kepada orang itu, maka orang itu akan sembuh. Sungguh luar biasa. Kuasanya Tuhan sangat ajaib. Dan ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya hidup sungguh-sungguh, lakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita semua akan melihat kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, tidak mudah hidup di dalam roh. Harus ada respon dari kita. Harus ada antusias dari kita. Kita semuanya mau dipakai oleh Tuhan. Supaya melalui hidup kita, jangan kita berselisih paham. Jangan kita sama gereja yang lain ribut terus. Bahkan jangan sampai gereja sama gereja. Satu gereja pun seringkali ribut saya lihat. Sehingga gerejanya nggak bertumbuh-tumbuh. Tapi kalau mulai sekarang, semua gereja di dalamnya menjadi satu. Gereja sama gereja menjadi satu. Saya percaya apa yang didoakan Yohanes 17, semua gereja menjadi satu. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ayo kita lakukan ini. Jadi Roh Kudus ada dalam hidup saya. Roh Kudus ada hidup dalam kehidupan saudara. Semua yang saudara kerjakan, saudara lakukan, pelayanan saudara, apa saja pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak akan memperpanjang apa yang saya mau ceritakan ini. Saudara, saya mau ajak saudara untuk mengingat apa sih yang Tuhan lakukan melalui hidup kita. Hari ini adalah awal minggu dan saya mau ajak saudara, mari masuk di dalam perjamuan kudus yang suci untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus bukan maunya saya, bukan maunya gereja, tapi pesan daripada Tuhan. Lakukan itu menjadi peringatan untuk aku, supaya ketika saudara dan saya makan roti dan minum anggur, saudara dan saya menjadi satu, blending, become one bersama Tuhan. Bukan nempel-nempel aja, become one, menjadi satu dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan Roh Kudus ada pada hidup kita, apa sih yang gak bisa kita lakukan? Semua pasti bisa dilakukan. Amin. Ayo, jangan sampai ada gak enak-enakan daripada yang namanya family, ayah, ibu, anak-anak. Ayo semuanya bersatu. Kita masuk dalam perjamuan kudus supaya benar saudara bisa melakukan semua ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari kita siapkan saudara yang di rumah, kalau ada roti, ambil roti. Kalau nggak ada pakai biskuit, boleh pakai biskuit. Anggur, kalau ada anggur. Kalau nggak ada air fresh juga nggak apa-apa. Ya, kita lakukan semua artinya yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan ini semuanya bukan karena saya yang mau melakukan, tapi Tuhan yang memesan kepada kita dalam 1 Korintus 11. Ya, saudara kasih Tuhan, Tuhan minta kita melakukan ini semua untuk Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, saudara. Semuanya memegang roti, ya. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur kepadanya. Dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saku dikasih Tuhan, bukanlah roti yang kita pegang ini, yang kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita memakannya sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengaliri cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimurnikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita minum dengan penuh pengucapan syukur dan penuh berbahagiaan daripada Tuhan. Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur, katakan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk tubuh dan darah-Mu Yesus. Engkau yang sungguh luar biasa. Menyelamatkan hidup kami dengan menghapus semua dosa kami. Apapun yang kami lakukan, besar dan kecil. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Engkau memberikan penghidupan bagi kami. Engkau memberikan pengharapan-Mu yang tidak pernah putus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ingat terus apa yang Kau lakukan. Dan kami mau hidup kudus. Terima kasih Tuhan. Bahwa perjamuan kudus ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan, untuk pujian bagi Tuhan. Dan semua kami yang dewasa, yang sudah dibaptis, kami menerima baptisan air, kami menerima baptisan Roh Kudus, dan kami juga mungkin ada yang mengalami baptisan api. Ada sesuatu yang sulit kami jalani, itu membuat kami ingat akan Tuhan. Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala perkara. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melakukan semua ini buat kami, umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Kami percaya hari ini apa yang sudah Kau lakukan pada tanggal, kalau nggak salah 18 Juli yang lalu, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu yang terjadi di Sentul, sehingga Indonesia dari Sabang sampai Merauke menerima pencurahan Roh Kudus. Setiap provinsi
kepala-kepala daerah, kepala-kepala yang ada di setiap tempat, bahkan sampai kepala pemerintahan kami Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau berikan hikmat yang sama, Engkau berikan pengurapan yang sama, menjadi takut akan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan sampai ke daerah-daerahnya. Terima kasih Tuhan. Roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami diselamatkan hanya oleh darah dan tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau satu dengan Engkau. Dan ketika kami satu dengan tubuh dan darah-Mu, semuanya menjadi selesai. Dan kami percaya apa yang kami alami di Indonesia dengan adanya COVID-19 ini mengajarkan kepada kami semua bangsa Indonesia bahwa ada satu Allah yang mengatasi segala yang ada di bumi, bahkan yang ada di surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, berkati semua kami. Berkati semua yang mendengar akan pesan ini Tuhan. Kami sudah dibaptis Roh Kudus dan kami akan berubah hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akhiri dengan doa kepada Tuhan. Terima kasih dan Tuhan yang memberkati kita. Bapa di surga, di dalam nama anakmu yang tunggal dan Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari, kami mengucap syukur untuk makanan, minuman, untuk firman-Mu sebagai terang hidup kami, sebagai jalan pada jalan kami akan melaluinya dengan Engkau. Dan keselamatan daripada-Mu kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini mari kita kembali kepada kegiatan kita masing-masing. Dan biarlah hari ini, saat ini juga pengurapan Tuhan, kasih anugerah Tuhan menyertai semua saudara yang ada, yang mendengar akan pesan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu. Semua apa yang kau lakukan, Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari kita mengatakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat melakukan semua kegiatan saudara. Tuhan memberkati. Amin.